Assalamualaikum pemirsa, bertemu lagi dalam program Bujang Kampung, Bupati Bekerja dan Berkantor dari Kampung, yang kali ini telah memasuki episode ke-53 yang dilaksanakan di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun. Pemirsa, berikut kita simak bersama jalannya pelaksanaan Bujang Kampung ke-53 di Kampung Dayun. Dimulai dengan apel pagi bersama yang juga diikuti Wakil Bupati Siak Husni Merza, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak, Komisioner Basnas Siak, penghulu sekecamatan Dayun, perangkat kampung, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Dayun menjadi penanda pelaksanaan Bujang Kampung di Kampung Dayun. Dipimpin langsung Bupati Siak Alfedri, apel pagi ini berjalan dengan hikmat dan penuh dengan pengarahan dan apresiasi terhadap jalannya sistem pelayanan masyarakat yang dimulai dari tingkat kampung. Mohon dukungan terhadap program-program strategis kita, Pak. Ya, program strategis banyak apa nih? Pemberdayaan ekonomi rakyat UMKM, itu juga bagus. Sebetulnya kemarin selain kelembagaan, itu Pak Pulu ya, selain kelembagaan, kebantu kita kan dah terbaik satu. Sebetulnya kemarin itu cenderamata Pulu. Ya, cenderamata itu kita juga bagus sebetulnya, ya. Tapi ya diambil satu yang terbaik itu kelembagaan. Nah, kemudian ya UMKM ini tolong didukung, ya nanti ini sampai ke dana desa. Kita 1000 UMKM di kabupaten, ditambah dari Basnas. Basnas ini ada 28 kampung di setiap kecamatan. Nah ini ada berarti kali 10 250. Nah kami harapkan Pak Penghulu, ya Pak Penghulu tolong UMKM. Nah ini saya tak sempat hadir, ya tak sempat hadir waktu musrembang di sini. Tapi yang saya hadir musrembang contohnya Bunga Raya di Tualang yang saya sempat hadir. Nah itu saya minta dari Pak Camatnya apa usulan dana desanya 2024. Nah itu juga banyak fisik Pak. Nah itu fisik infrastruktur, ya macam-macam tuh semenisasi, drainasi macam-macam. Nah, tapi yang diharuskan sebetulnya dari Permendesnya untuk apa nih dana desa? Ya, untuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan. Kalau dicari kata-kata infrastruktur tak ada. Nah, cuman boleh infrastruktur tadi untuk meningkatkan ekonomi, ya untuk lokasi ketahanan pangan macam-macam, ya. Nah, itu boleh. Nah, oleh sebab itu ini saya ingatkanlah ke penghulu ada di sini supaya nanti ini menjadi perhatian. Ya karena kemarin arahan Pak Presiden waktu penyusunan RPJMN 2019-2024, nah itu disampaikan bahwa dana desanya dulu 80% infrastruktur, 20% pemberdayaan masyarakat dibalik. Nah infrastrukturnya, ya pemberdayaan ekonominya, pemberdayaan masyarakatnya 80%. Nah, kenapa? Kalau ada 5 kilo, pokoknya jalan kampung lah, status jalan desa yang belum disemenisasi, itu takkan selesai juga 5 tahun. Sekarang saatnya kita ya membalik cara kita mengalokasikan dana ini untuk langsung menyentuh kepada masyarakat. Siapa itu? Ya masyarakat kurang mampu. Kita berdayakan supaya kesejahteraan tujuan desa, tujuan otonomi daerah juga negara kita ini mensejahterakan rakyat. Ini langsung menyentuh itulah melalui pemberdayaan UMKM yang undang-undang pun sudah ada. Nah itu yang kami harapkan di kampung ini nanti tolong menjadi perhatian. Yang lain tentu bagaimana nanti untuk bidang pendidikan. Pendidikan ini yang kami harapkan Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu ya bagaimana segmen yang dulu mungkin jarang kuliah, boleh dikatakan hitung jari lah, yaitu orang tua yang mendapat PKH. Nah ini makanya kita visual, kita bantu, biaya hidup pun dibantu. Nah kita ada banyak perguruan tinggi di Siak. Nah makanya Dayun mungkin pilih aja di Siak. Ya sudah ada Politeknik Negeri, Politeknik Sriwijaya, sudah ada di Siak. Ya pula PSDKU, program studi 2 kampus sama. Ada stay, ada banyak, ada Unrida, ada akademi perawat, ada juga akademi kebidanan. Jadi ini maksudnya tolong betul-betul, ini kan dari Kabak Kesra turun juga sosialisasi, mempertanyakan anak-anaknya apa, ya maunya kemana tesnya. Nah itu nanti akan dibantu, ya biaya hidup pun dibantu. Nah kemudian yang putus sekolah, kami yakin Dayun juga banyak putus sekolah. Data yang masuk dulu 2020 dari kampung ini yang putus sekolah 1.400. Saya tak percaya dengan itu. Nah makanya ini sekarang
ya untuk anak putus sekolah ini kesetaraan, namanya kesetaraan paket ABC. Itu sekarang intinya begini Pak, dulu saya pikirkan 3 desa dibuat mungkin satu klaster, ya kita buat apa namanya kelompok belajar mengajar. Nah ini Pak Kades PDK sudah tekan kontrak dengan kepala sekolah, kepala SD, kepala SMP menjadi pengampu, ya menjadi pengampu melaksanakan paket ABC tadi. Nah kita minta juga melalui kepala sekolah kemarin, ini ada data nih di masing-masing desa, ini tolong ditanyakan berminat enggak kejar paket C untuk ijazah SMA. Nah kemudian sekalian juga menanyakan ada lagi yang putus sekolah. Nah ini tolong didukung Pak RT sehingga nanti ya banyak yang bisa mendapatkan ijazah kesetaraan ini untuk SMA dan SMP. Nah yang lain tentunya ya masalah stunting. Tapi juga ini program buta huruf, nah ini buta keaksaraan. Nah tolong buta huruf itu kalau ada datanya Dinas Pendidikan sudah punya program untuk mengentaskannya. Nah kemudian tentu stunting. Nah stunting ini tolong didukung ya ibu-ibu ini, ibu posyandu. Kita sudah punya aplikasi supaya ini bisa diturunkan. Ya, kami Bapak sekalian sudah taken MOU dengan perusahaan. Nah intinya sekarang baindamnya kita fokus dulu kepada 1.550. Ya, lebih kurang dulu 17% tahun 2021. Nah 2021 3.200, akhir 2022 menjadi 1.550. Jadi kita fokus di sini. Nah ini saya sudah taken MOU dengan perusahaan-perusahaan. Ada 53 perusahaan. Jadi perusahaan itu akan membantu pemberian makanan tambahan. Intinya seperti itu, 1.310 per bulan selama 3 bulan diberikan ke puskesmas. Kita tidak minta uang. Ada susu, ya ada macam-macam di situ. Senilai 1.310 ini tolong ingatkan ibunya diberikan kepada bayi 2 tahun. Baduta gitu Bu ya, atau balitanya gitu. Jangan dikasih bapaknya, itu penting. Nah, tolong ingat, nanti dikasih bantuan makanan untuk mengentaskan stunting. Dikasih bapaknya, stunting tambah banyak nanti. Ya, jadi ini tolong jadi perhatian ya. Nah ini sudah MOU Pak. 2 kemarin MOU dengan perusahaan, 1 mengatasi stunting. Jadi orang tua asuh perusahaan sudah kita bagi perusahaannya di sini untuk BSP. Saya rasa BSP di sini. Nah kemudian juga menangani banjir. Nah banjirnya kita ke MOU, kita 120 kilo, sisanya perusahaan. Ya, normalisasi, kita tak minta uang juga. Nah ini nampaknya juga semangatnya bagus seperti dulu waktu menangani COVID. Ya perusahaan ini semuanya berkolaborasi mengatasi. Usai memberikan pengarahan langsung kepada seluruh perangkat kampung Kecamatan Dayun, di apel pagi ini juga dilakukan sejumlah penyerahan, mulai dari penyerahan kartu identitas anak, penyerahan kartu BPJS, penandatanganan berita acara peta batas kampung, penyerahan bibit tanaman cabai, serta penyerahan program Siak Peduli, rehab rumah layak huni untuk masyarakat Kampung Dayun. Setelah menggelar apel pagi bersama, kegiatan selanjutnya digelar bual dan bincang pagi Bupati dan Wakil Bupati Siak dengan penghulu sekecamatan Dayun dan perangkat Kampung Dayun. Dalam kesempatan ini turut dihadiri Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau, Bambang Pratama, yang mengapresiasi pelaksanaan Bujang Kampung yang digelar Bupati Siak guna memberikan pelayanan dan kemudahan administrasi hingga ke tingkat kampung. Dalam aspek pelayanan publik, mendekatkan diri kepada masyarakat. Ini kami apresiasi Bupati kerja dan kantor di kampung. Dan ini juga disampaikan secara nasional karena hari Rabu kemarin saya juga ketemu dengan Pak Bupati karena ada MOU antara Ombudsman dengan 7 pemerintahan daerah yang ada di Provinsi Riau, salah satunya Siak. Memang yang bukan ngasih kata sambutan bukan Bupati, tapi pada saat dari Pak PJ Wali Kota ya. Tapi yang disebut oleh Ketua Ombudsman Pak Najih terkait inovasi pelayanan publik adalah Bujang Kampung. Kita
tadi juga saya melapor ke beliau bahwa kita hadir Mas, coba diobservasi dan ini bisa menjadi role model kita untuk kita kembangkan secara nasional untuk bisa dirujuk. Ini yang sebenarnya yang kita inginkan. Walaupun nanti memang tetap pada saat Bujang Kampung keluar dari Dayun ini, maka ada langkah tentatif Pak. Saya katakan bagaimana desa ini menjadi pusat pelayanan publik. Karena saya dengar sudah ada wifi di sini, kemudian sudah ada berapa perangkat, UPTD segala macam. Jadi masyarakat tak perlu jauh lagi untuk ke ibu kota, tapi cukup di sini dengan untuk mengurus surat tanah, bahkan akta pengairan segala macam cukup di sini dengan fasilitas yang dilakukan oleh teman-teman dari kampung atau dari desa. Semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, maka itulah pelayanan yang paripurna kita lakukan. Nah, selain MOU juga nanti kami hari Selasa mengundang Pak Bupati untuk menerima penghargaan survei atau penilaian kepatuhan standar pelayanan publik kita. Artinya mendapat nilai A dengan kualitas tertinggi di zonanya. Walaupun belum satu Pak ya, tapi insya Allah saya dengan Kabok Orta ini Pak Mopen nggak ada ya. Kemarin sudah ini bahwa bagaimana nanti setelah selebrasi kita akan siapkan Pak Asisten 1 untuk pendampingan bagaimana selain ada inovasi ini kita juga harus mengupgrade dengan cara yang benar bagaimana nanti penilaian kita 2022 di akhir tahun kita bisa masuk jajaran setidaknya 3 besar lah secara nasional. Saya pikir dengan Capil, dengan Senjang, kemudian distrik juga kemarin ada perubahannya luar biasa, kemudian dinas sosial satu lagi Pak, dinas sosial juga menjadi rujukan, kita sampaikan dengan menggaris, menjadi rujukan tempat teman-teman dinas sosial kabupaten lain untuk belajar. Tak perlu lah harus keluarkan jauh-jauh ke Jawa, anggaran habis segala macam, tapi cukuplah menjadi rujukan. Jadi di Dukcapil dan dinas sosial merupakan pelayanan dasar yang di depan, karena ini terkait masalah administrasi, tak boleh berantem. Seringnya berantem Pak di tempat lain, tapi nggak tahu di sini. Di sini harus bahu membahu, karena kalau salah datanya kena di dinas sosial, tidak percakapan atau ada yang cerai atau ada yang salah huruf saja, maka bantuan-bantuan yang seharusnya dapat jadi tak dapat. Ini jadi kendala yang memang harus kita. Kemudian yang ketiga, di awal memang saya tadi dengan Pak Kepala Desa yang memang sudah kenal waktu ada tanah, bahwa minta juga nanti kesediaan untuk menjadi desa percontohan pelayanan publik Pak. Nanti kita akan datang lagi mungkin untuk mengobservasi dan melakukan pendampingan pada pelayanan publik, bagaimana desa itu siap dalam memberikan pelayanan baik secara tatap muka, loket maupun secara aplikasi. Setelah menggelar bual dan bincang pagi dengan penghulu dan perangkat kampung, Bupati Siak melanjutkan kegiatan Bujang Kampungnya dengan kegiatan safari Jumat di Masjid Nurul Yakin, dan Wakil Bupati Siak Husni Merza bertindak sebagai khatib khutbah sholat Jumat kepada seluruh jamaah sholat Jumat. Pemirsa, demikian pelaksanaan Bujang Kampung ke-53 di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun kali ini. Sampai jumpa pada pelaksanaan Bujang Kampung episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.